Kalau mau tenang, beribadah kepada Allah. Makanya saudaraku yang Allah muliakan, ini penting. Karena kalau ternyata ketenangan, kebahagiaan, itu didapatkan dengan kesehatan, maka saudara-saudara kita yang sakit, baik COVID-19 atau yang lain, maka mereka udah gak ada kesempatan untuk tenang dan bahagia. Kesian mereka. Kalau saya tidak setuju, karena saya yakin saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lain, yang kanker, yang autoimun, yang gagal ginjal, yang paru, yang TB dan seterusnya, itu layak untuk tetap bahagia. Dan saya tahu banyak dari mereka yang lebih bahagia daripada yang sehat, lebih tenang daripada yang sehat, lebih jarang sedihnya daripada yang sehat. Kalau ini diukur dengan kekayaan, maka itu sama saja mengatakan saudara-saudara kita yang miskin, yang sekarang jobless, yang di PHK, yang dirumahkan, maka tertutup kesempatan mereka untuk tenang dan bahagia. Divonis akan sedih terus. Kalau saya pribadi tidak setuju, dan saya yakin semua yang punya hati nurani tidak setuju. Mereka layak bahagia, mereka layak tenang, mereka layak tidak sedih. Dan itu terbukti kok. Saya tahu banyak sekali teman-teman, orang-orang dekat yang gak kaya, yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, tenang hidupnya, dan jauh lebih tenang daripada yang punya semua. Intinya amal soleh, ibadah kepada Allah. Dan yang dikatakan Al-Imam Ibnu Hazm bukan hanya dari pengalamannya saja. Ini ramuan komplit pengalaman hidup, lahir dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beriman, barang siapa yang beramal. Lihat Ibnu Hazm bilang beramal kan. Ini barang siapa yang beramal. Barang siapa yang beramal, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman pada saat dia beramal. Berarti amalnya untuk Allah, iman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan anugerahkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia untuk mereka. Surat An-Nahl ayat 97. Jadi Al-Imam Ibnu Hazm bukan asal bicara. Beliau punya data yang komprehensif dari pencipta alam semesta ini. Beliau punya data dari pencipta kehidupan kita ini. Beliau punya data dari pencipta kekayaan, pencipta kemiskinan, pencipta kondisi normal, dan pencipta kondisi pandemi, dan seluruhnya. Ini datanya Al-Imam Ibnu Hazm, dan beliau telah buktikan sendiri dengan perjalanan kehidupannya. Itu belum ditambah perenungan yang dalam dari puncak kecerdasan seorang anak manusia. Semuanya itu bergabung, hasilnya ini. Dan itu real. Dan konsep inilah yang membuat kita selalu optimis dalam kondisi-kondisi seperti hari ini. Konsep inilah atau fakta inilah yang membuat Allah itu maha adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak dan adil? Karena kalau parameternya sehat dan begitu sakit, maka pintu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan terkunci, maka Allah nggak adil. Kenapa demikian? Karena sebagian yang terpapar itu berusaha menjaga dirinya, nggak keluyuran. Bahkan sebagainya dokter terpapar di saat menjalani tugasnya mengobati pasien. Niatnya baik, yang dilakukan sebuah pengabdian dan kebaikan, mengobati pasien, dan bidangnya nggak ada kaitannya dengan COVID-19 misalnya. Datang pasien karena nggak ada hubungannya, Pak Dokter atau Bu Dokter ini nggak pakai APD komplit, nggak pakai APD lengkap, ketemulah sama si pasien, ternyata pasiennya terpapar atau karier, kenalah sang dokter, jatuh sakit. Di waktu yang sama ada banyak orang yang meremehkan, yang keluyuran, yang masih nongkrong-nongkrong, yang nganggap remeh, yang ketika dinasihatin dia bilang nyawa-nyawa gua, sampai hari ini nggak kena-kena. Sampai hari ini kalau dites swab negatif. Makanya wajar banyak orang mengatakan Tuhan tidak adil, Allah nggak adil. Kenapa mereka bukan wajar apa-apa? Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka tidak mengerti faktanya.
Mereka pikir kesuksesan atau keberuntungan itu kalau sembuh atau kalau sehat. Dan kalau sakit maka harus duduk di kursi pesakitan. Itu asumsi, bukan fakta. Orang yang mengerti kehidupan gak bilang demikian. Ibnu Hazm gak bawa-bawa kekuasaan beliau, padahal beliau punya kekuasaan di zamannya. Al-Imam Ibnu Hazm gak bawa-bawa kekayaannya, padahal bisa aja beliau bilang gitu. Satu-satunya cara kekayaan. Kenapa? Karena saya kaya. Jadi bagi saudara-saudaraku yang dirumahkan, yang di PHK, yang omset turun, yang bingung mau ngapain, yang harus keluar rumah karena nafkahnya adalah upah harian, itu pun benar-benar terjun bebas hari ini. Kesempatan engkau untuk bisa sukses sama dengan orang-orang yang kalau buka saldonya masih ada 9 digit tabungannya. Kenapa? Karena tolak ukurnya bukan itu. Tolak ukurnya adalah beramal soleh, ibadah, beriman kepada Allah,